Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, senang sekali, begitu semangat. Pagi hari ini kami kembali menjumpai Anda bersama-sama dalam program kesayangan kita, Amen. Agree with God, move with God, encounter with God now. Mari saya mengajak Anda untuk kita siapkan hati kita bersama-sama. Dari tempat ini kami terus berdoa supaya Anda semua bukan cuma dalam keadaan sehat, tapi siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa sama-sama dan kita minta Roh Kudus yang menerangi, yang mengurapi, serta yang menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kita pagi hari ini. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami hari ini berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami. Pagi hari ini kami berdoa ya Roh Kudus, biarlah Engkau sendiri yang berbicara di tengah-tengah kami. Kami buka hati kami siapkan hati kami untuk kami sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Roh Kudus di tengah-tengah kami. We need your word, karena kami percaya iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman-Mu. Itu sebabnya kami berdoa, biar Roh Kudus yang bekerja pagi hari ini. Sementara pemberitaan firman-Mu dibagikan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, dan Roh Kudus yang ambil alih semuanya. Terima kasih, bekerjalah di tengah-tengah kami. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu yang mendengarkan pagi hari ini dalam program Amin dimanapun mereka berada. Biar mereka senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan dan mereka boleh mengalami Tuhan secara nyata pagi hari ini melalui firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, para malaikat, orang-orang kudus. Lakukan bagian kalian, layani umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh mengalami Kristus secara nyata. Kami memberikan hormat, pujian, kemuliaan buat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Pagi hari ini mari saya mengajak Anda untuk kita sama-sama dengan penuh excited, kita buka hati untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini judul khotbah Amin hari ini adalah waktunya untuk mendorong iman. Saya tahu bahwa kalau kita perhatikan kondisi dunia saat ini, semuanya sedang menghadapi sesuatu yang tidak pasti, saudara. Banyak sekali prediksi-prediksi, spekulasi, bahkan dari berbagai kalangan, dari mulai yang positif sampai yang negatif yang kita dengar. Juga ekonomi dunia kalau kita perhatikan hari-hari ini akan sangat sulit untuk diprediksi, lalu juga tidak stabil, cenderung kepada tidak stabil. Kita masih akan mengalami sebenarnya lebih banyak lagi yang tidak menyenangkan, karena kita tahu bahwa iblis melanjutkan upaya untuk mencapai rancangannya yang jahat. Banyak sekali terjadi goncangan demi goncangan yang luar biasa, mulai dari pribadi yang tergoncang, keluarga, bahkan gereja Tuhan. Saudara, keadaan ini yang sangat sulit ini, juga keadaan yang tidak pasti ini membuat banyak sekali iman orang-orang Kristen, khususnya mereka mengalami kegoncangan di dalam iman mereka. Dan dalam menghadapi situasi saat ini, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Dan saya berani katakan inilah yang Tuhan taruh di hati saya pagi hari ini untuk disampaikan. This is the time, ini adalah waktunya buat Anda dan saya untuk mendorong iman. Yang percaya katakan amin, saudara. Saudara, kita tidak lihat situasi yang ada hari-hari ini yang sedang terjadi di sekeliling kita, tapi this is the time the Lord say untuk kita mendorong iman kita, saudara. Karena saya tahu dampak dari pandemi ini banyak sekali kita menemukan, saudara, bahwa sebuah fakta bahwa bukan cuma orang-orang yang lain, saudara, tapi semua orang termasuk anak-anak Tuhan juga mengalami dampak yang akhirnya mengakibatkan kehidupan mereka dalam hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam ketakutan, hidup dalam kecemasan, bahkan kecemasan yang sangat berlebihan. Bahkan akhirnya beberapa dari mereka kehilangan iman, bahkan beberapa mereka meragukan janji Allah dalam kehidupan mereka. Saya menemukan ada begitu banyak ketika ada orang-orang yang konseling atau teman-teman, ketika mereka berbicara tentang situasi yang dialami saat-saat ini oleh dunia because of pandemi ini, saudara. Banyak sekali saya menemukan anak-anak Tuhan sekalipun mereka imannya tergoncang, hidup dalam kekhawatiran, ketakutan. Ada begitu banyak orang yang ketika mereka sharing, berbicara, mereka berkata kami gak tahu apa yang harus kami lakukan dan sebagainya. Bahkan beberapa dari mereka kehilangan iman, beberapa dari mereka mulai meragukan janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Pagi hari ini saya mengajak Anda, mari sama-sama kita belajar, saudara, untuk replace your fear into the faith.
Jadi saudara, mari mulai saudara, saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama. Ketakutan itu harus dikalahkan, ketakutan itu harus dibuang dan diganti dengan yang namanya iman saudara. Apa yang saya percaya bahwa Tuhan ingin saya katakan pagi hari ini kepada saya, saudara semua, bahwa hendaklah kita siap sedia saudara. Kenapa? Ini waktunya untuk kita mendorong iman saudara. Saya katakan saudara sekali lagi bahwa kita hendak menggantikan semua ketakutan kita dengan iman saudara. Iman kepada Allah, saya percaya akan mengalahkan semua ketakutan dalam kehidupan Anda saudara. Sewaktu kita memikirkan tentang masa depan, kita hendaknya dipenuhi iman dan pengharapan kepada Tuhan. Saya beritahu buat saudara, ini yang harus Anda dan saya jaga dalam kehidupan Anda, yaitu usahakan iman kita harus lebih besar dari semua kekhawatiran dan ketakutan kita. Saya percaya kalau ketakutan lebih besar dari iman, maka ketakutanlah yang akan menguasai kehidupan Anda. Dan itu sebabnya kita harus menggantikan semua ketakutan, kekhawatiran kita, kecemasan kita dengan iman saudara. Ketika kita membuat iman kita lebih besar daripada ketakutan, maka saya percaya maka ketakutan akan sirna dari hidup kita dan kita akan bergantung dengan iman. Ketika kita bicara tentang future, masa depan, baik keluarga, gereja, usaha, dan apapun yang kita bicarakan, hendaklah kita berbicara bukan karena ketakutan, kekhawatiran, tapi dengan iman, dan usahakan supaya iman Anda lebih besar daripada kekhawatiran dan ketakutan Anda. Sehingga iman Anda membawa sebuah pengharapan yang baru, yang kita percaya bahwa Tuhan akan bekerja dan melakukan hal yang baik dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal, remember saudara, ada beberapa hal yang saya mau ingatkan kepada Anda. Ingat baik-baik, sesulit apapun situasi yang Anda dan saya hadapi hari-hari ini, situasi yang paling berat yang Anda sedang alami hari-hari ini bersama-sama dengan keluarga Anda, dengan rekan-rekan bisnis Anda, bahkan gereja, saya mau ingatkan beberapa hal penting yang harus Anda percaya. Yang pertama adalah dengar baik-baik, Tuhan pegang kendali atas semuanya. God still in control. Saya percaya Tuhan tetap pegang kendali atas semua situasi, atas semua keadaan yang Anda dan saya yang sedang hadapi hari-hari ini. Yang kedua, Tuhan yang sudah memulai yang baik dalam hidup kita, Alkitab berkata, Dia juga akan menyelesaikannya dengan sempurna dalam hidup kita. Kalau Dia sudah memulai dalam kehidupan Anda yang baik, percaya bahwa Dia Allah yang tidak pernah bekerja setengah-setengah. Dia bekerja tuntas dan sempurna. Kalau Dia sudah memulai sesuatu yang baik dalam pelayanan Anda, Dia sudah memulai sesuatu yang baik dalam bisnis Anda, Dia sudah memulai sesuatu yang baik dalam rumah tangga Anda, percaya bahwa Dia, Tuhan, akan menyelesaikannya sempurna dalam kehidupan kita semua. Berikutnya adalah Anda harus percaya bahwa tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal. Tuhan gak pernah kasih plan B, Dia selalu plan A, dan plan A-nya itu selalu berhasil saudara. It doesn't matter setan menghancurkan plan ini, tapi Tuhan bisa membalikan kembali plan ini menjadi sesuatu yang kemuliaan bagi nama Tuhan saudara. Saya percaya bahwa tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupannya saudara. Itu sebabnya saya percaya Tuhan merancangkan, Dia pegang master plan dalam kehidupan Anda. Dan saya percaya tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan Anda. Tidak ada rencana Tuhan yang berantakan dalam kehidupan Anda. Selama Anda pegang itu dan percaya, saya percaya Tuhan pasti akan menggenapi semua janjinya, rencananya dalam kehidupan Anda. Lalu saudara, itu sebabnya mari sama saya sama remember this morning, waktunya untuk kita mendorong iman. Jangan berhenti, apalagi menyerah saudara. Terus melangkah bersama Tuhan. Remember, this is the time, sekali lagi yang begitu kuat Roh Kudus bicara dalam hati saya. Sudah waktunya, this is the time, waktunya bagi kita untuk mendorong iman saudara. Jadi sekali lagi saya katakan, mari buat iman Anda lebih kuat daripada ketakutan Anda. Buat iman Anda lebih besar dari semua ketakutan yang sedang menghimpit kehidupan Anda semuanya saudara. Sekali lagi, this is the time, ini waktunya untuk kita semua mendorong iman. What is the real meaning of faith? Saudara, Ibrani 11 ayat 1 jelas sekali mengajarkan apa itu iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang sekalipun kita nggak lihat saudara. Itu sebabnya saya percaya ketika sesuatu hal yang mustahil menghampiri hidup Anda tetap berjalan walaupun Anda tidak melihat saudara. Karena itulah namanya iman dan juga pengharapan kepada Tuhan.
Kalau kita melihat sesuatu yang kita tahu pasti ataupun yang sudah ada, itu bukan iman ataupun pengharapan, saudara. Lalu bagaimana kita tetap mempertahankan kualitas iman kita? Saya percaya setiap orang memiliki kualitas iman yang berbeda-beda. Maka dari itu kita membutuhkan solusi untuk memperoleh kualitas iman yang baik, saudara. Karena kualitas iman akan menghasilkan apa yang kita peroleh, saudara. Saya percaya semua proses dalam kehidupan Anda yang hari ini Anda sedang hadapi itu akan membangun kualitas iman dalam kehidupan Anda. Dan pernah Roh Kudus bicara dalam sebuah doa dalam kehidupan saya, dikatakan, nak, kualitas iman akan mempengaruhi kualitas hidup, saudara. Jadi saya percaya mari perbaiki kualitas iman Anda, karena saya percaya kualitas iman Anda akan mempengaruhi kehidupan Anda yang akan datang. Itu sebabnya sekali lagi, ayo kita perbaiki kualitas iman kita. Karena itu mari kita terus mendorong iman kita, menguatkan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Seperti Abraham ketika dia jadi lemah, imannya tidak menjadi lemah karena dia tahu bahwa dia sudah tua dan Sarah mati haid, saudara. Terhadap janji Allah, dia tidak bimbang, malah dia memperkuat imannya, saudara. Saudara, hari-hari ini mungkin Anda nggak melihat sesuatu yang baik dalam bisnis Anda nggak melihat sesuatu yang baik yang terjadi dalam keluarga Anda nggak melihat sesuatu yang baik terjadi dalam pelayanan Anda because of pandemic, because of the process, because of semua hal yang nggak enak terjadi hari ini. Tapi dalam keadaan ini, saudara, mari kita memperkuat iman kita kepada Allah, karena kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan Anda. Jadi ayo perbaiki kualitas iman, karena saya percaya sekali kualitas imanmu akan mempengaruhi masa depanmu. Kualitas iman Anda dan saya akan mempengaruhi kualitas kehidupan Anda di masa yang akan datang. Itu sebabnya mari sama-sama remember beberapa hal yang saya sudah sampaikan tadi. Dan the conclusion, saya percaya sekali this is the time sekali lagi untuk kita mendorong iman kita, saudara, supaya kualitas iman kita juga meningkat. Dan ini waktunya, nggak peduli lihat situasi, kondisi, kita percaya kepada Allah. Sekalipun kita nggak melihat apa yang akan terjadi ke depan, tapi kita punya iman dan pengharapan kepada Tuhan. Dan terus mendorong iman, jangan berhenti, apalagi menyerah di tengah jalan, saudara. Ada amin, saudara. Nah, kita akan belajar bersama-sama pagi hari ini. Mengapa sih kita harus mendorong iman? Kenapa kalau Anda bertanya, kenapa Pastor Robert kita harus mendorong iman? Ada beberapa hal yang Roh Kudus taruh di hati saya untuk saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama. The reason why kita harus mendorong iman dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara, kenapa alasannya kita harus mendorong iman? Karena iman kita bisa lemah dan bisa kuat, saudara. Dalam kehidupan kekristenan gak selalu melulu iman kita kuat, saudara. Saya tahu ada waktunya iman kita jadi lemah, saudara. Tapi saya berdoa supaya ini waktunya kita mendorong iman. Kenapa? Karena kita tahu somehow iman kita bisa jadi lemah. Because dari proses, because dari penderitaan yang kita alami. Atau situasi, kadang-kadang iman kita kuat, kadang-kadang iman kita jadi lemah, saudara. Itu sebabnya saya berdoa supaya Anda dan saya mengerti the reason kenapa Anda dan saya harus mendorong iman Anda. Karena ada kalanya iman bisa jadi lemah. Roma pasal 4 ayat 19-20 berkata gini, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah sudah tertutup. Terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam iman dan ia memuliakan Allah. Tadi saya sudah singgung sedikit ketika kita lihat bagaimana Abraham dicatat sebagai tokoh yang imannya kuat dan tidak menjadi lemah. Namun kalau kita lihat kenyataannya, saudara, dia pun sebenarnya pernah melalui sebuah titik di mana imannya lemah, saudara. Yaitu ketika ia juga mendengarkan perkataan istrinya untuk mengambil budaknya Hagar. Padahal ia tahu bahwa anak perjanjian itu harus lahir dari rahim Sarah. Bahkan dia juga pernah berdoa, saudara, meminta permohonan kepada Allah. Kiranya Tuhan mengizinkan Ismail hidup dan menjadikan Ismail anak perjanjian. Tapi dengan jelas Tuhan menolak dan Tuhan berkata tidak. Karena dari rahim Sarah lah, Sarah akan mengandung dan melahirkan seorang anak bernama Ishak dan sebagainya. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan ini, saudara,
Abraham gak semua dia menjadi kuat imannya. Yes, betul, kalau kita baca dalam Kejadian Roma pasal 4 ayat 19-20, Anda akan menemukan bagaimana imannya tidak menjadi lemah, jadi kuat. Tapi saudara, dia gak selalu melulu jadi kuat. Ada waktu tertentu Abraham juga seolah-olah kehilangan iman, saudara. Itu sebabnya saya berkata bahwa Anda dan saya waktunya untuk kita mendorong iman, munculkan kualitas iman. Kenapa? Karena ada waktunya iman kita kuat, iman kita rendah atau lemah, saudara. Perhatikan, Abraham adalah bapak orang beriman, dikenal oleh father of faith dari semua orang. Ternyata father of faith juga pernah mengalami sebuah krisis di mana imannya jadi lemah, saudara. Itu sebabnya tidak ada semua yang sempurna. Mungkin Anda dan saya pernah mengalami sesuatu masa di mana ketika kita lagi sedih, kecewa, kita lagi mengalami begitu banyak proses, seolah-olah kita yang mungkin sering berkhotbah tentang iman, hidup dalam iman, and then tiba-tiba kita seolah-olah gak punya iman, saudara. Itu adalah hal yang wajar, saudara. Itu sebabnya saya berkata bahwa come on, waktunya mendorong iman kita, buat iman kita terus kuat. Dan bahkan lebih besar dari semua ketakutan, bahkan lebih besar dari semua kekhawatiran dalam kehidupan Anda. Anda harus terus menjaga iman Anda. Mari sama-sama pagi hari ini melalui program Amin ini Anda diingatkan kembali waktunya untuk mendorong iman. Jangan nyerah apalagi berhenti, saudara. Jangan berhenti apalagi menyerah dan melepaskan iman Anda. Tetap percaya sekalipun keadaan kita tidak mendukung, sekalipun situasi kita nggak mendukung, jangan biarkan iman kita jadi lemah, tapi biar kita menjadi kuat dan tetap percaya janji Tuhan bahwa Allah sanggup untuk melakukan perkara yang besar dalam kehidupan Anda, saudara. Ini alasan yang pertama kenapa iman harus didorong, saudara. Kenapa kita harus mendorong iman, saudara. Yang kedua alasannya adalah kenapa kalau ditanya kita harus mendorong iman kita. Alasan yang kedua adalah iman kita bisa teruji dan suatu hari iman kita juga bisa tidak teruji, saudara. Yang kedua alasannya kenapa kita harus mendorong iman kita, karena gak selamanya iman itu teruji, saudara. Ada kalanya iman kita seolah-olah gak teruji, saudara. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7 berkata, maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kalau Anda perhatikan, gak semua orang yang ketika ujian iman di mana Tuhan memberikan kesempatan untuk memurnikan iman kita, lalu gak semuanya orang lulus dalam ujian ini. Ada beberapa juga yang gagal, saudara. Ada beberapa juga yang merasa, waduh Tuhan, imanku belum teruji dan sebagainya. Itu sebabnya I just remind you this morning untuk kita terus mendorong iman kita. Jangan berhenti apalagi menyerah. Kenapa? Karena mendorong iman itu penting supaya kita mengerti bahwa apakah iman kita teruji di hadapan Tuhan. Nah, kalau Anda perhatikan kisah Ayub, saudara, semua orang tahu bahwa Ayub adalah salah satu tokoh yang memang imannya sudah teruji, saudara. Allah sudah tidak meragukan kepercayaan Ayub kepadanya, dan Ayub juga tidak diragukan lagi. Tuhan begitu percaya. Bahkan sekalipun ketika Ayub mau diuji, dicoba oleh iblis, Ayub tetap menang, saudara. Marilah, ayo sama-sama menjadi Ayub-Ayub masa kini yang memegang teguh iman kita kepada Tuhan, sekaligus situasi, kondisi yang tidak memungkinkan, yang tidak memadai, yang tidak bersahabat, tapi sama sekali kita tetap memegang iman kita dan iman kita teruji. Terus ingat, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita nggak lihat, saudara. Ayub sangat teruji. Bayangkan dalam satu hari dia mengalami begitu banyak bertubi-tubi masalah demi masalah, mulai dari kehilangan harta, anak-anak, bahkan terakhir dia kena penyakit, bahkan dia ditinggal oleh banyak orang, termasuk juga oleh istrinya berkata kepada dia, masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Kutuki Allahmu lalu mati. Saudara, istri yang seharusnya menjadi penolong yang akan menopang bersama-sama malah menyampaikan perkataan seperti itu. Tapi Anda lihat bagaimana Ayub tetap imannya teruji, saudara. Saya percaya ada begitu banyak kisah-kisah yang Anda bisa lihat bagaimana kehidupan Ayub dan beberapa hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab yang iman mereka teruji. Tapi ada beberapa juga
yang iman mereka ternyata tidak teruji, saudara. Kita perlu mendorong iman, karena ada kalanya iman kita diuji, saudara. Kemurniannya akan diuji supaya nampak, saudara, kualitas daripada iman kita. Itu sebabnya ayo terus dorong iman saudara. Jangan berhenti di tengah jalan dan jangan sampai kita melepaskan iman kita. Karena ada waktunya setiap iman kita akan dimurnikan, akan diuji, saudara. Ini alasan yang kedua, saudara. Alasan yang ketiga, why the reason kita harus mendorong iman. Yang ketiga adalah iman kadang-kadang bisa besar, tapi kadang-kadang iman kita juga bisa kecil, bahkan kehilangan iman, saudara. Matius pasal 8 ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai seorang pun di antara orang Israel, saudara. Saudara perhatikan baik-baik, Yesus sendiri berkata ketika dia menemukan seseorang yang memiliki iman percaya kepada dia begitu besar, dan dia berkata, aku belum pernah lihat iman sebesar ini. Artinya, saudara, Tuhan melihat bahwa ada kalanya orang-orang yang sudah mengikuti dia tapi imannya nggak besar, saudara. Kenapa kita perlu mendorong iman kita? Supaya kita mempertahankan kualitas iman kita. Karena nggak selamanya iman kita besar, somehow iman kita kecil, saudara. Mungkin beberapa dari Anda memiliki kualitas iman yang besar, tapi nggak semua orang memiliki kualitas iman yang besar. Beberapa mereka tidak beriman atau kualitas imannya kecil sekali. Namun yang Anda perlu ingat, dengar baik-baik, saudara, bukan berarti kita sudah mengikuti Tuhan pasti punya iman yang besar. Kita yang sudah menjadi pendeta, melayani, makan semeja dengan hamba-hamba Tuhan, atau menjadi istri pendeta, atau kita sering ikut pendeta pelayanan lalu iman kita jadi besar. No, saudara. Bagaimana membuat iman kita makin hari makin kuat dan besar? Iman ini timbul dari pendengaran, saudara. Dan dikatakan adalah pendengaran akan firman Allah. Selama saudara terus mendengarkan firman Allah, membuka hati belajar firman Allah, mendengarkan firman Allah, dan saya percaya iman timbul. Dan semakin besar, semakin besar, semakin besar, sampai akhirnya imanmu besar dan mengalahkan semua ketakutanmu. Saudara, mungkin dalam hidup kita, ketakutan kita besar, kekhawatiran kita besar. Itu sebabnya Anda harus membuat iman Anda lebih besar dari semua kekhawatiran dan ketakutan. Gimana caranya? Dengarkan firman Tuhan. Karena this is the secret bagaimana membuat iman kita besar. Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman-Nya. Selama Anda membaca firman Allah, merenungkan, mendengarkan firman Allah dengan seksama, dan benar-benar Anda membuka hati terus belajar firman Allah, maka saya percaya imanmu akan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Dan kualitasnya juga akan terus bertambah, makin kuat, makin kuat. Itu sebabnya, saudara, kita perlu terus mendengarkan firman Allah, terus membaca firman Allah, terus merenungkan firman Allah. Dan yang paling penting lagi adalah melakukannya. Apa yang kita baca, apa yang kita renungkan, saudara. Jangan cuma dengar lalu kita nggak melakukannya, tapi kita melakukan semua yang kita baca. Sekali lagi, siapapun kita bisa memiliki iman yang besar. Namun sekalipun kita yang punya iman besar, tiba-tiba kita juga bisa seperti orang yang tidak punya iman, atau imannya jadi kecil, saudara. Itu sebabnya sekali lagi saya katakan penting sekali untuk kita mendorong iman. Karena nggak selamanya iman kita besar, tidak selamanya iman kita kuat. Kadang-kadang iman kita bukan menjadi besar, tapi seolah-olah kita nggak berpunya iman. Kehidupan kita, dan kita merasa kok saya ini seringkali berkata bahwa punya iman yang besar, tapi kadang-kadang seolah-olah kita nggak punya iman. Hidup kita begitu khawatir, dikuasai ketakutan, parnos terus, saudara. Dan sehingga kita merasa mana iman kita kehilangan iman, saudara. Sekali lagi, ini alasan yang kuat. Itu sebabnya waktunya buat kita jangan berhenti di tengah jalan, terus pegang imanmu dan dorong imanmu untuk terus maju bersama-sama Tuhan. Alasan yang keempat, why the reason kita harus mendorong iman kita. Karena kita bisa kekurangan, bahkan kekurangan iman atau berkelimpahan atau berlimpah dalam iman. 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Rasul-rasul berdoa untuk murid-murid mereka bahwa suatu hari mereka akan ketemu muka dengan muka.
lalu memberikan encouragement, menambahkan apa yang kurang dalam imannya. Saudara, seringkali yang kita alami dalam kehidupan kita adalah kekurangan iman, atau sebaliknya kita berlimpah dalam iman. Setelah Anda memiliki iman, Anda perlu mengasah, menambahkannya, supaya iman ini bukan cuma makin besar tapi berkelimpahan iman. Hidup dalam kelimpahan iman, bukan uang, saudara. Uang penting dalam kehidupan kita, tapi iman lebih penting, saudara. Kita harus memiliki kelimpahan dalam iman, bukan kekurangan iman, saudara. My question, bagaimana caranya dengan menambahkannya? Sekali lagi saya katakan, saudara, dengan build a relationship with God. Dengan kita berdoa, baca firman, melakukan firman, maka saya percaya iman akan berlimpah dalam kehidupan Anda. Kekurangan iman disebabkan oleh kurangnya pengenalan akan Allah. Anda harus terus dalami firman Allah, meneliti firman, baca firman, renungkan firman, lakukan, berdoa sungguh-sungguh, bersekutu dengan Tuhan, kenali Tuhanmu. Saya percaya ada begitu banyak orang yang kadang-kadang berkata, aku ini makan apa nanti, ke depan mau ngapain, bisnisku gak tahu mau ngapain. Saudara, itu Alkitab berkata, itu dicari oleh bangsa-bangsa yang gak kenal Allah. Saudara, gak perlu khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Karena itu adalah orang yang mencari, adalah orang-orang yang tidak mengenal Allahnya. Makanya saya katakan, kenali Allahmu. Kalau engkau kenal Tuhan, bahwa Dia begitu baik. Beberapa waktu lalu saya berkhotbah dan saya berkata, God is to be wise. Tuhan itu terlalu bijaksana sampai-sampai Dia melakukan kesalahan. Gak mungkin, saudara. Dia terlalu baik sehingga Dia mau berbuat jahat. Gak mungkin, saudara. Kita harus kenal Allah kita. Saudara, Abraham mengenal Allahnya, bahwa Allahnya adalah Jehovah Jireh. Itu sebabnya ketika dia datang ke Bukit Moria untuk mempersembahkan Ishak, dan ketika Ishak anaknya bertanya, Papa, di mana korban persembahan? Abraham mengenal siapa yang dia sembah. Dia berkata, Tuhan menyediakan. Dan benar, saudara, Tuhan menyediakan. Kenapa? Karena dia mengenal Allahnya. Saudara, ada begitu banyak orang-orang, Daud ketika datang menghadapi Goliat, dia nggak takut karena dia kenal Allahnya. Dia berkata bahkan kepada Goliat, engkau datang kepadaku dengan tombak, aku datang kepadamu dalam nama Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu kalau Tuhan ada di pihak dia, dia pasti akan mengalahkan raksasa. Kalau Tuhan di pihak dia, dia pasti akan menang. Saudara, kenali Allahmu, saudara. Kenali Allahmu, maka saya percaya itu akan membuat imanmu akan berlimpah. Kamu akan hidup dalam kelimpahan iman, saudara. Sekali lagi, iman itu penting sekali. Saya katakan sangat-sangat penting dalam situasi kondisi pandemi seperti ini, saudara. Yang paling dibutuhkan oleh manusia salah satunya adalah iman, saudara. Kenapa? Karena begitu banyak kita menemukan karena because of pandemi, semua kayak kehilangan iman, semua tergoncang imannya. Makanya hari ini I just remind you, semua Anda yang menyaksikan program Amin pagi hari ini, this is the time, kata Tuhan, mendorong iman. Jangan biarkan imanmu menjadi lemah, jangan biarkan imanmu berkurang, tapi hiduplah dalam kelimpahan iman. Imanmu harus berlimpah-limpah. Sekali lagi saya katakan, iman itu penting sekali. Karena Ibrani 11 ayat 6 berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dengar, Alkitab mengatakan, Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman gak mungkin kita berkenan kepada Allah. Makanya saya katakan iman ini penting. Dan saya percaya ketika Tuhan berkenan kepada seseorang, Dia akan meluputkan kita, Dia akan melindungi kita, membentengi kita. Dia akan menyediakan semua yang kita perlukan, saudara. Sekali lagi saya katakan iman sangat penting. Jaga iman, pegang iman. Karena saya tahu iman itu adalah sesuatu yang harus Anda miliki di masa-masa pandemi ini, saudara. Sekali lagi saya katakan penting sekali. Karena tanpa iman kita gak akan berkenan kepada Allah. Buat imanmu berlimpah-limpah sampai engkau hidup dalam kelimpahan iman, saudara. Ini penting sekali. Bagian yang terakhir yang saya mau bagikan adalah, lalu pastor, ini alasan kenapa kita harus mendorong iman. Lalu yang terakhir bagiannya adalah what should I do? Apa yang mesti aku lakukan? Ada beberapa poin, saudara, lalu akan saya tutup. Yang pertama, hidup dan berjalan dalam iman, saudara. Ibrani 11 tertulis banyak sekali tokoh-tokoh di Alkitab yang berjalan dalam hidup mereka menggunakan iman, saudara. Abraham dengan iman meninggalkan semua untuk pergi ke tanah perjanjian yang belum Tuhan tunjukkan dengan iman. Saudara, ketika Anda sudah ngerti semuanya, apa yang mesti Anda lakukan? Berjalan, dan hiduplah berjalan dalam iman, saudara. Kenapa? Karena ini penting sekali. Jangan stop
tapi dorong dan pastikan Anda yang mendorongnya iman Anda, dan Anda berjalan bersama-sama dalam iman, saudara. Hidup dan berjalan bersama-sama dengan iman, saudara. Dikatakan juga Ibrani 11, Nuh dengan iman membangun Batra bertahun-tahun meskipun tidak ada tanda hujan deras turun. Saudara, Musa dengan iman menukar semua kekayaannya sebagai pangeran Mesir untuk menjadi pemimpin bangsa Israel, saudara. Tuhan ingin kita percaya kepadanya dan janji-janjinya serta berjalan dan hidup dalam iman. Ini hal yang pertama yang mesti Anda lakukan pagi hari ini bersama-sama melalui perenungan kita dalam program Amin ini. Yang kedua, sadari saudara bahwa proses dari iman tidaklah mudah, saudara. Saudara, seringkali kita menyangka bahwa iman, amin, kita berdoa dapat iman lalu semuanya everything is good. Beberapa waktu lalu saya berkhotbah dan saya berkata, ketika kita mempercayai janji Tuhan tidak membuat semua keadaan langsung otomatis berubah. Tetap ada proses yang harus kita jalani, tetap harus ada harga yang harus kita bayar. Sama ketika kita percaya bahwa ya, saya percaya bahwa saya sadari bahwa saya hidup oleh iman, saya harus punya iman, saya waktunya mendorong iman. Tidak berarti saudara langsung otomatis saudara akan melihat keajaiban, saudara. Sadari yang kedua bahwa proses dari iman tidaklah mudah, saudara. Itu sebabnya kita butuh tuntunan dan arahan daripada Roh Kudus. Kita butuh kekuatan Roh Kudus. Kita perlu berjalan bersama Dia. Saudara, pertumbuhan iman itu mirip kayak kentang. Ketika kentang ditanam di tanah, proses pertumbuhannya nggak kita lihat sama sekali. Kita cuma bisa kasih nutrisi dan kasih air dan sebagainya. Demikianlah caranya kita merawat, saudara. Dan itu juga yang kita akan lakukan dalam iman. Mungkin gak ada sesuatu yang nampak keluar, tapi kita harus tetap merawatnya, menjaganya, memaintain semua iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Dan sampai suatu hari ketika proses selesai, kita akan lihat iman bekerja dalam hidup kita dan mujizat terjadi. Saya percaya iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Sirami terus dengan firman Allah, pelajari firman Allah, berdoa, bersekutu, kenali Tuhanmu. Itu adalah proses pertumbuhan iman dalam kehidupan saudara. And then sampai waktunya tiba, proses selesai, saya percaya imanmu sudah menjadi kuat, imanmu sudah menjadi besar, dan kamu sudah berlimpah dalam iman. Dan ketika semua itu terjadi, saya percaya engkau akan lihat mujizat Tuhan. Amin, saudara. Yang terakhir lalu saya akan tutup, saudara. What should I do? Apa yang harus saya lakukan? Ini kata-kata yang mungkin sederhana, biasa, tapi ini penting sekali. Tuhan berkata, nak, bersabarlah. Saudara, kata sabar ini penting. Satu hal lagi yang harus kita ketahui, seringkali Tuhan tidak pernah memberitahu saudara kapan semuanya akan jadi, kapan janji Tuhan digenapi. Tapi yang saya tahu cuma satu, Dia tidak berdusta dan Dia tidak berubah. Apapun yang Dia janjikan dalam hidup saudara pasti akan terjadi. Saya yakin dan percaya bahwa ikut Tuhan semuanya pasti happy ending, saudara. Memang sih kita nggak langsung happy ending, kita akan melalui proses seperti Ayub, saudara. Dia harus melalui proses seperti Abraham, dia harus memurnikan imannya. Seperti banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang saya bisa sebutkan satu demi satu, bagaimana mereka harus melalui sebuah proses iman. Tapi saudara, di end of the day Anda bisa lihat semuanya adalah happy ending. Kenapa? Karena Allah tidak pernah merancangkan yang jelek. Allah gak pernah merancangkan kecelakaan. Allah gak pernah merancangkan sesuatu yang jahat dalam hidup Anda. Dia selalu mempersiapkan hari depan yang penuh dengan harapan, hari depan yang penuh dengan damai sejahtera. That is our God. Itu Tuhan kita, saudara. Maka apa yang mesti kita lakukan, Pastor Robert? Sabar, saudara. Bersabar itu bukan sesuatu yang mudah. Waiting on God promises is not easy. Membosankan, jenuh. Pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu, salah satunya. Anda pasti tahu apa yang saya maksud ketika Anda menunggu sesuatu, rasanya kok lama sekali. Tapi saudara, betapa indahnya ketika waktu Anda menanti dan janji itu datang dalam hidup Anda. Anda menanti dan apa yang dijanjikan digenapi adalah sesuatu yang indah, saudara. Menurut saya, jika menurut Anda janji Tuhan gak layak untuk ditunggu, lepaskan, buang itu. Tapi kalau Anda berkata, worth it untuk saya tunggu karena dahsyat dan ajaib, saudara, yang harus Anda lakukan adalah bersabar, saudara. 1 Timotius 4 ayat 10, lalu saya akan tutup, dikatakan seperti ini. Itulah sebabnya kita berjerih payah
dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat kita, terutama mereka yang percaya. Dikatakan saudara, itu sebabnya kita berjerih payah berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah. Saya percaya kalau Anda menaruh sebuah pengharapan kepada Allah, terus berjuang, berusaha, dan pertahankan imanmu, dan sabarlah. Saya percaya sabar ini merupakan sesuatu rahasia yang dahsyat. Kalau Anda bisa bersabar, maka saya percaya Anda akan lihat janji Tuhan. Sabar itu adalah ciri dari kedewasaan kerohanian kita. Ketika kita makin dewasa dalam kerohanian, saya percaya kita bisa bersabar. Kita bisa dengan sabar menanti janji Allah tanpa komplain, tanpa mengerutu, tanpa mengkomplain Tuhan, tanpa memprotes Tuhan, tanpa saudara bersungut-sungut, tapi saudara tetap mengucap syukur. Sabar adalah kekuatan untuk kita menantikan janji Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur hari ini Kau ingatkan setiap kami dalam program Amin, untuk waktunya bagi kami untuk mendorong iman. Tuhan, aku berdoa untuk setiap umat-Mu yang ada di tempat ini, dimanapun mereka berada, yang menonton program Amin pagi hari ini. Aku berdoa dari tempat ini, kami melepaskan Tuhan Roh-Mu bekerja dalam kehidupan mereka. Kuatkan dan teguhkan iman mereka. Tuhan, tambahkan iman kami, kuatkan iman kami, biar kami hidup dalam berlimpah dalam iman kepada Tuhan. Kami berdoa ya Bapak, biar kami dimampukan untuk hidup dan berjalan dalam iman bersama-sama dengan Roh Kudus. Mampukan setiap kami Tuhan untuk sadari bahwa Tuhan proses iman tidak mudah. Iman butuh proses. Biarlah ketika kami menghadapi proses iman, kemurnian iman, kami cuma minta satu, Engkau ada bersama kami. Karena kami percaya kalau Tuhan ada bersama kami akan dimampukan melalui proses iman ini. Dan yang terakhir, kasih kami kesabaran. Mampukan kami Roh Kudus untuk sabar dalam menanti janji Tuhan. Kami yakin dan percaya ini waktunya buat kami, bukan bersungut-sungut, bukan mengeluh Tuhan, tapi waktunya bagi kami untuk mendorong iman, tidak berhenti di tengah jalan, bahkan give up, melepaskan iman kami, tapi untuk kami terus mendorong iman karena kami percaya Tuhan, Engkau pegang kendali atas semuanya. Tuhan, kami percaya Engkau pasti akan melakukan hal yang ajaib di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, bless your people dimanapun mereka berada. Aku berdoa Tuhan, aku memberkati dari tempat ini, kami sepakat, I bless them with abundantly and overflowing in every area in their life, oh God. Berkati keluarga mereka, berkati gereja, berkati Tuhan pelayanan mereka, dan terutama hidup mereka ya Bapak, di dalam nama Yesus. Biar hari ini iman mereka dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Lord, in Jesus name kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Amin. Sekali lagi saudara, saya ingatkan kepada Anda, jangan berhenti di tengah jalan, apalagi melepaskan iman saudara. Tetap percaya and moving forward. This is the time untuk Anda dan saya mendorong iman Anda, dan percaya bahwa Tuhan pasti akan melakukan hal yang ajaib dalam kehidupan Anda. Thank you and see you next week dalam program Amin berikutnya. God bless you.